Puji Tuhan, selamat pagi seluruh sidang jemaat Tuhan. Pagi hari ini kita kembali mendengarkan renungan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita sama-sama memuji Tuhan. Puji Tuhan. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Di setiap musim kehidupan, waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Puji Tuhan, kita bersatu di dalam doa.
Terima kasih Bapa yang baik, kami kembali bersyukur buat pagi hari ini. Kalau kami boleh ada, itu semua karena anugerah dan kasih karunia Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Bapa yang baik, sebelum kami melakukan segala aktivitas kami rindu mendengarkan renungan firman-Mu. Tuhan berkati, biarlah firman Allah menjadi kekuatan yang baru dalam setiap kehidupan kami. Kami bersyukur, terpujilah nama-Mu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang diberkati Tuhan, mari kita buka Alkitab kita di dalam Lukas 24 ayat 39. Sekali lagi, Lukas 24 ayat 39 saya akan bacakan. Lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini, rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat padaku. Tema kita pagi hari ini yaitu Yesus bukan hantu. Jadi dalam judul perikop ayat pokok kita pagi hari ini, Bapak Ibu saudara-saudari yang berkati Tuhan, yaitu di sana dikatakan Yesus menampakkan diri kepada semua muridnya. Kita tahu bahwa mengapa dikatakan Yesus bukan hantu? Karena dia yang telah mati dan bangkit kembali melalui tubuh kemuliaannya. Jadi bukan hanya kepada murid-muridnya dia menampakkan diri, tetapi kepada Maria Magdalena kita dapat melihat di dalam Matius pasal 28 ayat 9 sampai 10. Matius 28 ayat 9 sampai 10 saya akan bacakan. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Bapak Ibu, saudara-saudari yang berkati Tuhan, mengapa dikatakan Yesus bukan hantu? Karena terbukti bahwa Yesus menampakkan diri kepada semua muridnya dalam tubuh kemuliaannya. Dalam Yohanes pun berkata dalam pasal 20 ayat 19, Yohanes 20 ayat 19 sampai 23, di sana dikatakan, ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Lompat di ayat 21. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Ya, kita tahu sendiri, dalam Yohanes pun murid-murid Yesus terkejut. Di Yohanes judul perikop sama dengan ayat pokok kita pagi hari ini, dikatakan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya ketika mereka melihat kemuliaan Tuhan. Mereka terkejut dan berkata, "Itu hantu." Tetapi sekali lagi saya sampaikan kepada Bapak Ibu saudara-saudari yang berkati Tuhan, Yesus bukan hantu, tetapi yang menampakkan dirinya kepada semua muridnya lewat tubuh kemuliaannya yang muncul di tengah-tengah mereka. Apakah mereka percaya? Tentu tidak. Ia menjelaskan kepada murid-muridnya bahwa dia hidup dan bangkit kembali untuk lewat kemuliaannya. Jadi perjumpaan mereka dengan Yesus tidak hanya mengingatkan mereka atas apa yang selama ini pernah mereka alami bersama Yesus, namun ia menguatkan iman mereka. Mengapa Tuhan Yesus menampakkan diri kepada semua muridnya? Yaitu untuk menghalau kegelisahan mereka, untuk menghalau ketakutan, kekhawatiran mereka saat Yesus ditangkap.
saat sebelum Yesus bangkit, mungkin pada saat itu murid-murid yang khawatir akan keadaan Yesus. Mereka memiliki kegelisahan, tetapi Yesus berkata di Yohanes pasal 20 ayat 19 dan 21 di sana dikatakan, damai sejahtera bagi kamu. Ia memberi keyakinan dan kepercayaan bagi murid-muridnya bahwa ia telah bangkit, bahwa ia telah hidup, ia telah mendulukan dirinya untuk menyediakan tempat bagi kita, Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Jadi, Yesus yang bangkit adalah Yesus yang hadir di tengah-tengah umat manusia dalam kemuliaannya. Dalam tubuhnya yang mulia pun, ia dapat hadir tanpa dibatasi ruang dan waktu. Jadi kita tahu bahwa kehadiran Tuhan Yesus di mana saja dan kapan saja dan kepada siapa saja ia percaya kepadanya. Jadi melalui kebangkitan Tuhan Yesus, orang tidak hanya mengenal karya dan ajarannya, tetapi menjadikan dia sebagai kekuatan hidup sehari-hari. Dan di 1 Korintus 6 ayat 14, 1 Korintus 6 ayat 14 dikatakan di sana, Allah yang membangkitkan Tuhan akan membangkitkan kita juga oleh kuasa-Nya. Jadi sekali lagi Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan, Yesus bukan hantu, tetapi ia menampakkan dirinya, menunjukkan dirinya bahwa dia telah bangkit dalam tubuh kemuliaannya. Dan di ayat pokok yang terakhir di Matius pasal 28 ayat 19 dan 20, kita tahu sendiri bahwa di sana dikatakan, saya akan bacakan, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jadi terbukti bahwa Tuhan Yesus telah bangkit dan telah menyatakan dirinya lewat kemuliaannya. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan, di 2 minggu yang lalu kita telah merayakan bersama-sama kematian Tuhan Yesus, kebangkitan Tuhan Yesus. Jadi kita tahu bahwa pembuktian bagi kita, pembuktian Tuhan Yesus bagi kita semua sebagai anak-anak Tuhan, ia memberikan hidupnya untuk disalibkan lewat ketaatan yang Tuhan ajarkan kepada kita. Jadi kita sama-sama mengetahui bahwa ketaatan Tuhan Yesus sebelum bangkit, ia rela disalibkan. Untuk siapa? Untuk saya dan sidang jemaat Tuhan yang diberkati Tuhan pagi hari ini. Dan kita tahu juga bahwa dia telah bangkit dan menyediakan tempat bagi kita di surga. Puji Tuhan. Demikian firman Tuhan pagi hari ini. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur pagi hari ini firman Allah yang kami dengar, Tuhan yang terus menambah-nambahkan dalam hati kami, Tuhan yang terus memberi kami kekuatan, bahkan untuk terus taat dan percaya kepada Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, apapun segala aktivitas kami di sepanjang hari ini Tuhan berkati, jauhkan dari segala mara bahaya, bahkan seluruh sidang jemaat Tuhan, Engkau juga yang memberkati Bapa yang baik, keluarga mereka, bahkan segala pekerjaan tangan mereka, Tuhan yang memberkati. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Di dalam